Finansial Amerika Jeffrey Epstein memiliki hubungan dengan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dan pejabat tinggi Rusia, serta membantu Kremlin menanamkan agen di lingkaran dekat politisi Amerika. Jeffrey Epstein juga membantu Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mengumpulkan kompromat terhadap pejabat Amerika di pulau-pulau buruknya. Epstein juga diduga pernah bertemu Vladimir Putin. Menariknya, Epstein meminta bertemu Putin segera setelah pertama kali dituduh melakukan kejahatan yang kini diketahui semua orang. Dan ajaibnya, dia berhasil lolos dari tanggung jawab pada kali pertama. Namun sejak saat itu, Epstein beberapa kali terlibat dalam hubungan dengan orang-orang Rusia. Epstein juga sering terlihat di foto bersama wanita Rusia, sementara rekannya Ghislaine Maxwell tampak bersama tentara Rusia. Ini baru permulaan. Selain itu, Epstein juga terlibat dalam menyediakan perempuan-perempuan Rusia untuk para anggota elit politik dan bisnis barat, mungkin dengan tujuan mengumpulkan kompromat. Setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis 3 juta berkas kasus Epstein, banyak analis mencari nama Donald Trump, tapi yang lebih menarik adalah hubungan langsung Epstein dengan Moskow di berkas-berkas baru itu. Nama Vladimir Putin disebut lebih dari 1000 kali, Moskow disebut hampir 10.000 kali, dan Rusia lebih dari 6.000 kali. Nah, itu bahkan. Dan sekarang sudah. Intelijen Amerika memberi petunjuk bahwa Jeffrey Epstein tampaknya secara langsung bekerja untuk Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rusia dan bahkan mungkin memiliki hubungan dengan Mossad Israel. Tapi bersiaplah, cerita ini lebih dalam dan kita harus mempelajari semua berkas Epstein dengan teliti. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Dan jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube kami, kalian bisa melakukannya dengan memberikan donasi apapun. Di deskripsi video ini terdapat tautan dan detail, termasuk link ke kanal Telegram saya, Peci News. Jangan lupa subscribe. Jadi, saat meneliti jutaan berkas Epstein, para jurnalis semakin sering menemukan dua penyebutan, Vladimir Putin dan Moskwa, dan penyebutan ini menjelaskan banyak hal. Intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa Jeffrey Epstein memimpin operasi terbesar di dunia untuk menyusupkan perempuan ke dalam lingkaran elit politik atas perintah Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rusia. Publikasi lebih dari 3 juta dokumen baru terkait penjahat seksual almarhum itu menegaskan bahwa Epstein bertindak untuk Moskwa dan mungkin juga Israel saat mengatur pertemuan bagi sejumlah orang paling berpengaruh di dunia. Saat ini sudah diketahui bahwa dalam berkas-berkas Epstein yang dipublikasikan, nama Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sebanyak 1056 kali, Moskwa disebut hampir 10.000 kali, dan Rusia hampir 6.000 kali. Epstein bahkan tampaknya berhasil bertemu Vladimir Putin setelah dihukum pada 2008 karena melibatkan anak di bawah umur dalam prostitusi. Setelah itu, ada beberapa episode menarik yang akan kita bahas hari ini. Dan sumber dari Daily Mail menyatakan bahwa hubungan dengan Kremlin mungkin bisa menjelaskan alasannya. Epstein tampaknya menjalani gaya hidup yang sangat mewah, benar-benar tidak sesuai dengan karirnya sebagai finansier. Dia memang menghasilkan banyak, tapi tetap saja tak sebanding dengan tiba-tiba punya 2 pulau dan banyak uang. Ini menarik. Dalam dokumen baru kasus Epstein, dia disebut sebagai pengelola kekayaan Vladimir Putin. Mengisyaratkan bahwa Epstein tidak hanya merekrut gadis-gadis, tetapi juga terlibat dalam mengelola sebagian kekayaan diktator Rusia tersebut. Dan omong-omong, bukan hanya miliknya saja, Epstein, menurut dokumen, juga memberikan layanan serupa kepada mantan diktator Zimbabwe, Robert Mugabe. Di sini langsung muncul momen pertama yang kurang nyaman. Sekarang di Amerika Serikat, mereka meyakinkan bahwa Dinas Keamanan Amerika telah memantau selama bertahun-tahun, tetapi rekan-rekan mereka di Inggris menunjukkan keraguan karena hubungan Epstein dengan Andrew Mountbatten Windsor. Dulu dilarang menyelidiki atasan, tapi kini terungkap Epstein menawarkan Andrew Windsor bertemu wanita cantik berusia 26 tahun. Perempuan Rusia itu pada Agustus 2010 2 tahun setelah Epstein dihukum dan setelah menghubungi Moskow. Nah, pada titik inilah benangnya menjadi semakin kusut. Selanjutnya, saya kutip dari Daily Mail.
Para ahli intelijen Amerika percaya bahwa Epstein terlibat dalam dunia mata-mata melalui transaksi bisnis dengan Robert Maxwell, seorang taipan media yang jatuh dari kekuasaan yang seperti Epstein, juga meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Dalam kasus Maxwell, tubuhnya ditemukan mengapung di Samudra Atlantik pada tahun 1991, tampaknya dia jatuh dari kapal pesiarnya. Epstein ditemukan tergantung pada 2019, namun keluarganya yakin dia dibunuh untuk dibungkam. Putri Maxwell, Ghislaine, sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara karena perdagangan anak untuk eksploitasi seksual dan kejahatan lain yang terkait dengan hubungannya dengan Epstein, yang menurut kabar dia temui tak lama setelah kematian ayahnya. Mengapa saya ceritakan ini dalam konteks intelijen Amerika? Mereka menyatakan bahwa Robert Maxwell, yaitu ayah dari Ghislaine Maxwell yang sekarang dipenjara, adalah agen Rusia sejak tahun 1970-an ketika dia terlibat dalam ekstradisi orang Yahudi Soviet ke Israel dengan bantuan Dinas Intelijen Israel Mossad. Dan kemudian Putri Maxwell, Ghislaine, mencuci uang Rusia dengan mentransfernya ke Barat melalui finansial Jeffrey Epstein. Dan diyakini bahwa Jeffrey Epstein diperkenalkan kepada Maxwell oleh Federal Naya Sluzhba Bezopasnosti Federasi Rusia. Seorang taipan minyak juga diawasi intelijen Rusia. Penyelidikan terhadap operasi bisnis Robert Maxwell mengungkapkan hubungan tidak hanya dengan KGB Soviet, tetapi juga dengan Mossad Israel dan Military Intelligence 6 Inggris. Petugas keamanan Amerika juga percaya bahwa Epstein memiliki hubungan lama dengan kejahatan terorganisir Rusia yang mungkin telah memerasnya. Ini mungkin menjelaskan mengapa Epstein mudah membawa gadis Rusia ke pulaunya dengan pesawat. Tidak ada yang pernah bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi, kemana orang Amerika itu membawa perempuan Rusia. Inilah yang dikatakan salah satu sumber Daily Mail di intelijen Amerika, menurut Andrew Windsor. Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton, dan semua yang lainnya ditempatkan dalam situasi kompromi di pulau yang dipenuhi teknologi pengawasan. Ini adalah operasi jebakan madu terbesar di dunia. Ini bisa menjelaskan semua rumor soal Kremlin yang punya kompromat terhadap Donald Trump. Bukan hanya itu. Saya tekankan ini masih dugaan, tapi dugaan tersebut menyatakan bahwa sebagian perempuan dari Rusia yang memberikan layanan seks di Pulau Epstein adalah agen Federal Naya Sluzhba Bezopasnosti Federasi Rusia. Surat-surat Epstein selanjutnya mengungkap lebih banyak. Dalam surat tertanggal 11 September 2011 kepada Epstein, seorang rekan anonim membahas pertemuan dengan Putin saat perjalanan ke Rusia. Orang ini menulis kepada Epstein, "Sudah bicara dengan Igor. Dia bilang terakhir kali Anda di Palm Beach, Anda memberitahunya punya janji dengan Putin pada 16 September, dan bahwa dia bisa memesan tiket ke Rusia agar bisa datang beberapa hari lebih awal dari Anda." Epstein juga diketahui merencanakan satu pertemuan lagi dengan Vladimir tahun itu. Dalam email kepada Epstein, pengusaha Jepang Joy Ito memberitahu pedofil Epstein bahwa miliarder Amerika lainnya, Reid Hoffman, yang merupakan salah satu pendiri LinkedIn, tidak dapat hadir dalam pertemuan dengan Putin. Ito menulis kutipan, "Hai Jeffrey, saya tidak berhasil meyakinkan Reid untuk mengubah jadwalnya agar bisa bertemu dengan Putin bersamamu." Di email berikutnya ke Epstein, Ito menyampaikan bahwa pertemuan antara Epstein dan Putin dibatalkan. Setelah pada 17 Juli 2014 teroris Rusia menembak jatuh pesawat penumpang Malaysia Airlines di atas Ukraina. Pada email November 2010, Epstein bertanya, apakah perlu visa Rusia, lalu menambahkan, "Aku punya teman Putin, perlu kutanya padanya." Nah, berikutnya adalah pengungkapan besar yang paling penting. Karena dalam email lain ditemukan bahwa Epstein mengklaim bisa memberikan informasi berharga tentang Donald Trump kepada Kremlin menjelang 2018. Epstein saat itu langsung menyampaikan pesan kepada Thorbjorn Jagland, itu adalah sekretaris jenderal Dewan Eropa saat itu, agar dia menghubungkannya dengan Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, supaya Lavrov memberitahunya bagaimana cara terbaik bagi Putin untuk mempengaruhi Trump. Jadi Epstein berkata, "Aturkan pertemuan untukku dengan Lavrov, aku akan memberikan beberapa informasi agar Lavrov bisa menyampaikan informasi itu kepada Putin." Putin bisa memakai semua itu sebagai tekanan saat negosiasi, dan ini terjadi pada 2018. Epstein bunuh diri pada 2019 menunjukkan ia sadar ada ancaman serius.
Pada 2018, Putin dan Trump bertemu di konferensi tingkat tinggi Helsinki. Setelah itu, Donald Trump keluar dengan wajah sangat muram. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya secara terbuka menyatakan dalam konferensi pers bahwa Rusia tidak ikut campur dalam pemilihan presiden tahun 2016. Dia lebih percaya Vladimir Putin daripada intelijen Amerika, namun itu belum semuanya. Dokumen lain menunjukkan bahwa FBI telah diperingatkan bahwa menurut penyelidikan, Epstein adalah mata-mata Mossad. Disinilah semua puzzle mulai menyatu, kutipan laporan FBI. Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan mendapat pelatihan mata-mata darinya. Pada Juni 2013, Epstein mengirim email kepada Barak berisi kutipan berikut. Vladimir Putin akan merombak stafnya musim panas ini, hanya mendekatkan orang-orang yang paling ia percaya. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui telepon atau saat pertemuan langsung. Jadi, maksudnya pesan itu menunjukkan bahwa dia sedang berkomunikasi. Jeffrey Epstein juga punya hubungan dengan mantan pemimpin organisasi pemuda Vladimir Putin, Masha Drokova. Inilah Masha dari Rusia. Kemudian dia mendirikan perusahaan Day One Ventures di Amerika Serikat yang ternyata tidak lama kemudian berada di Silicon Valley dengan tujuan mencuri teknologi untuk Rusia. Baru-baru ini, pada 2021, dalam buku jurnalis investigasi Kreiga Winstona Wingera disebutkan bahwa sebelum menjadi presiden, Donald Trump telah menjalin hubungan dengan kelompok Vladimir Putin berkat persahabatannya selama 15 tahun dengan Epstein dalam buku berjudul Kompromat Amerika, Bagaimana KGB Membesarkan Donald Trump. Winger juga mengklaim bahwa Epstein bergantung pada mucikari Rusia yang memasok banyak gadis kepadanya yang kemudian ia perlakukan dengan kekerasan. Winger berpendapat bahwa Federal Naya Sluzhba Bezopasnosti mungkin telah mendapatkan materi kompromi dari berbagai rekaman video yang menurut laporan dibuat Epstein bersama teman-temannya yang terkenal dan juga dengan para gadis Rusia ini. Saya akan berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like untuk dukung channel ini. Anda sudah tahu bahwa semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.